wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Anak-anakku sekalian, dan kita tidak lupa memanjatkan puji syukur dan salam taslim bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semua mengirimkan salam dan taslim buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3. Silahkan kita lihat bab 3-nya Nana di layar atau di buku, silahkan dibuka. Ini di halaman 100 bab 3 halaman 41. Kita lihat halaman 141. Buka ya. 141. Ya. Ini 141. Ya. 141. Di bab 3, yaitu judulnya menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua. Kita melihat ada 3 gambar di sana. Pertama, gambar 1 ada acara kegiatan sungkeman. Ini dilakukan biasa anak-anak sebelum keluar rumah, memberi restu atau meminta doa kepada orang tua agar semua kegiatan yang kita lakukan itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena ridhanya Allah itu tergantung kepada ridhanya orang tua. Anak sekalian lihat. Kemudian yang kedua, ini menghormati guru, di salah satunya dengan cara memberi salam, ini kemudian berjabat tangan, mencium tangan ibu guru kalau sudah sampai ke sekolah. Begitu juga yang ketiga, salah satu bentuk dari kepatuhan kita kepada guru yaitu mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi anak-anakku sekalian, 2 akhlak yang terpuji yang kita akan pelajari. Mungkin hari ini cuma 1, yaitu taat kepada orang tua kita. Lihat. Di sini silahkan baca perenungan, kemudian baca dialog Islami, ada dialog. Di sini kita lihat di bagian C ada mutiara Islam. Di dalam mutiara Islam ini kita lihat judulnya hormat dan sayang kepada kedua orang tua dan guru. Kepada orang tua dan guru. Orang tua kita itu ya ini orang tua yang ada di rumah adalah orang tua biologis kita, dan sekaligus orang tua yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersikap yang baik. Kemudian di rumah tentu ada orang tua, di sekolah ada orang tua yang disebut dengan guru. Anak-anak sekalian, silahkan dibaca bukunya. Di sini kita melihat kegiatan-kegiatan yang menampilkan penghormatan kita kepada orang tua atau kepada guru. Di sini ada keharmonisan dan kebahagiaan hidup. Sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling hormat dan menyayangi. Anak-anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anak-anaknya. Seorang adik menghormati kakak dan kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan dibiasakan di dalam keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia berupa saling menghormati, saling menyayangi. Kalau kita tanam sejak dini, maka dia akan menjadi kebiasaan kita dan selalu menjadi kebiasaan sampai kita besar. Dan itu akan membentuk sifat positif atau karakter positif seorang anak seperti
Anda semua anak-anakku sekalian. Kemudian menyayangi dan menghormati kedua orang tua itu merupakan kewajiban seorang anak. Dan sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat diwujudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun kita harus mengetahui bahwa balas budi kita tidak akan sepadan dengan pengorbanan yang diberikan oleh orang tua kita. Sangatlah wajar anak-anakku sekalian bila kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati kedua orang tua. Mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai. Dan kewajiban menghormati kedua orang tua itu banyak tertuang di dalam perintah-perintah agama. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 17. Surah Al-Isra 17 ayat 23. Di sini ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsanan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Amma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dan dalam pemeliharaan kamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau jangan engkau membentak keduanya. Jangan engkau membentak keduanya lebih tinggi suaramu dengan suara orang tua, jangan. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Harus kita, ini perintah daripada agama. Jadi kita dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita, orang tua kita. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut selemah mungkin, anak-anakku sekalian, selemah mungkin. Berdosa kita kalau kita tidak bisa melembutkan suara di depan orang tua kita, di depan nenek kita yang melahirkan orang tua kita, di depan orang tua kita yang melahirkan kita, di depan kakak kita juga seperti itu. Jadi lemah lembut pada adiknya juga, saling menyayangi, pada kakaknya menghormati. Tapi di sini khusus untuk kepada orang tua betul-betul kita harus menjaga, karena firman Allah Subhanahu wa taala tertuju kepadanya. Mengucapkan kata kepada orang tua itu saja tidak dibolehkan oleh agama. Tidak boleh. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Ya. Ketika kita sedang dinasihati orang tua, kalau ada orang tua yang pesan nasihati kita dengan baik-baik, jangan memotong pembicaraannya. Kita berusaha menampilkan sikap terbaik supaya kedua orang tua merasa dimuliakan. Nasihat-nasihat tersebut kita laksanakan dengan sebaiknya. Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Oke, anak-anakku sekalian. Karena disinilah kita betul-betul memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita senantiasa menyenangkan hati orang tua, maka kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melindungi orang tua kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu memenuhi keinginannya, maka keinginan kita juga akan gampang terkabulkan. Ya. Anak-anak sekalian yang silahkan dibaca. Ya, mudah-mudahan anak-anak semua punya buku ini. Di sini bahwa anak saleh juga akan menghormati gurunya sebagaimana ia menghormati kedua orang tuanya. Jadi tidak ada bedanya antara guru di rumah dengan guru di sekolah. Guru telah berjasa besar mendidik kita dan menjadikan pintar dan berakhlak mulia.
Nah, kemudian ia akan selalu mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Guru kita menjadi pintar dan berakhlak mulia. Nasihat dan petunjuk yang sungguh-sungguh. Pantang bagi anak saleh untuk menyakiti hati gurunya. Justru ia akan selalu berusaha membuat gurunya senang dan bangga dengannya. Dia akan selalu minta nasihat dan doa dari setiap guru yang mengajar di kelasnya. Di dalam satu hari ia mendapatkan doa dari beberapa guru. Dalam satu minggu yang mendapatkan 28 kali doa dari gurunya tersebut. Kalau ada 4 guru dalam setiap hari, berarti dalam satu bulan yang mendapatkan 112 kali doa, 1344 kali doa dalam satu tahun. Ya subhanallah, doa-doa dari bapak dan ibu guru yang sangat memberikan andil jasa kepada kita dalam kesuksesan dan keberkahan hidup kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa hambanya apabila doa itu dipanjatkan dengan ikhlas oleh bapak dan ibu guru secara berulang-ulang dan terus menerus. Dan tentu doa ini sangat sulit kita dapatkan jika kita sering berbuat baik kepada ibu guru. Ya, saya ulangi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa yang dipanjatkan dengan ikhlas. Ya, dan tentu doa-doa ini susah sekali untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita sering mengecewakan guru, mengecewakan orang tua dan sakit hati karena perilaku buruk yang kita lakukan. Ya. Oleh karena itu, hormatilah bapak dan ibu guru dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati kita harus menghormati mereka. Contoh lain akhlak anak saleh saat berjalan dengan berpapasan dengan bapak dan ibu guru, maka akan menyapa sambil tersenyum dan mencium tangannya. Sikap mulia ini adalah salah satu bentuk sikap menghormati bapak dan ibu guru, baik ketika di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, ini saja dulu kita bahas, yaitu bagaimana caranya kita menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Karena begitu banyaknya jasa orang tua kepada kita, guru juga memberikan jasanya kepada kita dengan cara memperhatikan kita, membina kita agar menjadi anak-anak yang cerdas. Demikian dulu pertemuan kita hari ini anak-anak sekalian. Silakan baca-baca saja dulu bukunya di rumah dan tetap semangat belajar. Silakan yang hadir di pertemuan kita ini, list daftar hadirnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.